Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa dengan antum semua dalam forum yang mulia insyaallah taala, dalam forum Tafaqquh Fiddin untuk mengenal keindahan Islam dan juga kelengkapan syariatnya yang merupakan bagian yang wajib kita yakini dan kita wujudkan dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pada pagi ini insya Allah akan membahas seputar permasalahan memilih pasangan istri yang tepat, dan kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir insya Allah Ta'ala tentang bagaimana ada di sana pilihan itu harus merdeka. Artinya ridho yang total tanpa ada efek paksaan, ada tipuan-tipuan yang itu nanti mempengaruhi kelangsungan rumah tangganya. Sehingga di antara faktor pendukung yang penting dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan adalah menetapkan keputusan ya, memilih pasangan hidup dengan merdeka, dengan legowo ya, dengan semangat yang benar dan ridha. Ya. Dan ini akan sangat memberikan pengaruh ya, dalam kita membangun rumah tangga bersama pasangan tersebut. Ini juga bukan hanya pada sang laki-laki, namun juga pada sang wanita harus mampu ya, melepas dari tekanan apapun juga dalam memilih pasangan hidup tersebut, sehingga akan lebih objektif dalam mendapatkan pasangan hidupnya. Ada dua faktor yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama, harus ada objektivitas, artinya ada kebenaran ya, dalam pilihan yang kita pilih tersebut. Ya, kenapa? Karena bila ada di sana yang disembunyikan, tutup-tutupi ya, atau ada kebohongan di sana, akan nanti menimbulkan kekecewaan. Ya, kok begini ya? Setelah mendapatkan yang hakiki. Hanya ketika mungkin kita bisa ya berbohong atau menutupi ada ketika sedang berkenalan atau ketika sedang lamaran, tapi setelah ia menikah akan tampak semuanya. Nah, dikhawatirkan ini akan memberikan pengaruh yang tidak kecil dalam kelanjutan hubungan rumah tangganya. Yang kedua, adanya sebuah merdeka atau yaitu bebas daripada hal-hal yang bisa merusak keridhaan ya, dari kedua belah pihak tersebut. Nah, di antara yang membuat rusak sikap ridho ini adanya pemaksaan ya, dari salah satu pihak untuk ikatan pernikahan. Memang dahulu ini hal yang biasa ya, dan Islam pun tidak melarang orang tua memaksakan kepada sang wanita untuk menikah ya. Walaupun nanti sang wanita punya hak untuk menggagalkan pernikahan tersebut ya. Namun pemaksaan ini ya, yang kadang-kadang dipaksakan sesuai dengan adat yang sudah berlaku. Kalau di kita dulu ada namanya nikah kalang. Artinya orang tua ini akan memaksa anaknya untuk nikah dengan kerabatnya, dengan anak-anak pamannya ya. Padahal ia tidak menginginkannya ya. Atau sebaliknya ya, anak-anak itu ingin nikah dengan kerabatnya, namun orang tuanya yang melarang. Kenapa? Karena tidak ingin nikah sesama kerabat atau yang lainnya. Oleh karena itu ya, juga kadang-kadang pemaksaan muncul dari faktor ekonomi. Misalnya sang orang tua pengen anaknya yang putri menikah dengan laki-laki yang punya kehidupan yang mapan, sudah punya kerjaan yang mapan, padahal sang anak tidak menginginkan laki-laki tersebut. Sehingga akhirnya sang wanita mau menikah ya, namun dengan adanya keterpaksaan, walaupun ya tidak terpaksa total 100%. Nah, pernikahan itu kan tentu saja kita lihat sebagai sebuah ikatan antara dua
insan ya, yang merdeka, ya, yang harusnya bisa memilih pasangan yang bebas dan dengan sukarela. Dan dengan sukarela, tidak boleh dipaksa menikah ya, dengan orang yang tidak disukainya. Dan tidak boleh juga wanita dipaksa menerima orang yang dibencinya. Ya. Ini menjadi bagian daripada dakwah ataupun klaim ataupun propaganda yang ada di zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga sang anak sudah tidak perlu dengan orang tuanya. Ini juga keliru juga. Artinya semua punya peran. Sang wanita ketika akan menikah dia harus memilih pasangan yang terbaik yang bisa membuat ia bahagia. Namun juga tidak boleh ia menutup telinga matanya daripada saran ataupun ajakan ataupun tawaran dari orang tuanya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Perawan itu tidaklah dinikahkan sampai diminta izin. Wala thaib hatta tusta'mar. Dan kita juga janda yang pernah menikah sampai diperintahkan untuk mengatakan iya atau tidak. Ada tanya Rasulullah, kaifa idnuha? Bagaimana izinnya sang perawan tersebut? Dia mengatakan, ya, idza sakatat, kalau dia diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Menunjukkan bahwa sang wanita diberikan hak pilih. Sampai-sampai perawan, ya, perawan tinting ya, perawan yang tidak yang punya malu tinggi, dia tidak bisa mengungkapkan mau atau tidak mau menikah pun tetap dimintai izin. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa wanita yang zaman dahulu itu untuk mengatakan iya atau senang dengan seorang laki-laki itu adalah hal yang sangat sulit, ya, sangat sulit, sehingga dia akan melewati tembok tinggi untuk bisa mengungkapkan saya senang dengan laki-laki tersebut. Ya. Lainnya zaman sekarang perempuan yang namanya perawan tapi sifatnya bukan sifat perawan. Ya. Sehingga mereka malah yang minta bapaknya menikahkan dengan laki-laki yang dia kenal tersebut. Ya. Sehingga berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Tapi punya kesamaan bahwa sang perempuan diberi kebebasan untuk memilih yang terbaik untuk dirinya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan demikianlah, adanya izin adalah perkara yang penting dalam pernikahan. Sehingga keridhaan antara pasangan suami istri itu sangat dibutuhkan untuk kebahagiaan mereka di pernikahan tersebut. Hanya bedanya apabila dia itu janda artinya sudah pernah punya suami, tentu punya keberanian melampaui yang belum pernah bersuami. Sehingga diminta mereka untuk mengatakan jelas iya ataupun tidak. Ya. Namanya tustamar, sedangkan yang perawan hanya tustazan. Kenapa? Karena malu. Ya. Sehingga malu. Ya. Karena bikar itu tustamar fatastahi fataskuta. Ya. Jadi memang perempuan itu ketika masih tidak kenal laki-laki kecuali kerabatnya, itu akan memiliki sebuah sifat malu yang lebih tinggi daripada wanita yang sudah banyak mengenal laki-laki asing. Ada namanya perawan pingitan sama yang tidak dipingit, berbeda. Oleh karena itu Nabi kita tetap mengatakan dimintai izin hal tersebut. Nah, bila ada pemaksaan dalam pernikahan, Islam memberikan hak kepada yang dipaksa untuk membatalkan pernikahannya. Walaupun yang maksa adalah bapak atau orang tuanya. Baik itu janda ataupun perawan. Sehingga dalam Islam pemaksaan ini tidak ada nilainya. Artinya keputusan tetap pada keredoan kedua belah pihak. Ada sebuah hadis yang disampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala, sampaikan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Dan
hadisnya disahihkan oleh Syekh Mubil, ya, Al-Wadi'i, ya, dan dalam kitab As-Sahih Al-Musnad. Buraidah bin Al-Hasib, Al-Hasib, ya, berkata, ja'at fatatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inna abi zawwajani ibna akhi liyarfa'a bi khasisatahu. Faqal faja'al amra ilaiha. Faqalat qad ajaztu ma sana abi walakin aradtu an ta'lama an-nisa anna laysa ilal aba minal amri syai'un. Ada seorang pemudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sungguh ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudaranya untuk menghilangkan kehinaan dariku, menutupi aibnya. Dia berkata, Nabi SAW ketika itu menyerahkan urusannya kepada sang wanita tersebut. Lalu dia mengatakan, aku menerima semua yang dilakukan oleh bapakku, akan tetapi aku ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa bapak itu tidak punya kuasa, ya, dalam hal ini. Artinya, yang tetap sang anak punya kekuasaan penuh untuk menolak atau menerima pernikahan tersebut. Ini terjadi setelah menikah. Setelah menikah pun masih punya hak perempuan yang dipaksa untuk tidak menerima pernikahan tersebut. Maka dalam etika atau adat yang kita dapatkan di masyarakat pun demikian. KUA ketika menikahkan tanya, apakah saudari menikah dipaksa atau dengan keridhaan saudari? Ya. Maka kalau jawab ya saya ridho, maka KUA baru mau jadi saksi dalam pernikahan tersebut. Ya. Sehingga ini searah dengan perkembangan zaman yang ada, Islam sangat memperhatikan hal itu. Jadi di samping sang anak pun tidak boleh menafikan peran pentingnya wali, dan wali pun jangan tidak mau tahu dengan kepentingan dan juga suara hatinya sang anak tersebut. Sehingga asas keadilan itu akan ada di sana. Jadi orang tua sebagai orang yang berjasa dalam hal ini membantu sang anak sejak bayi sampai dewasa. Ada peran untuk menikahkan anak tersebut kepada laki-laki yang diinginkannya. Demikian juga sang perempuan yang akan menjalankan kehidupan bersama sang laki-laki diberikan juga porsi, diberikan juga hak untuk memilih. Jangan sampai keterpaksaan membuat ia tidak bahagia setelahnya. Namun juga jangan berlebihan sehingga lepas sehingga tidak mau orang tua. Juga keliru. Harus pada posisi yang benar. Perempuan tidak dipaksa, namun juga memperhatikan arahan, nasihat dan juga hak orang tua dalam menikahkan putrinya tersebut. Di antara juga yang bisa merusak keridhaan adalah adanya penipuan. Adanya penipuan dari pihak-pihak yang terkait. Misalnya yang laki-laki ngaku masih bujangan padahal sudah duda, ya, atau mengaku usianya 25 padahal sudah 35 tahun. Ini hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam perkenalan atau dalam keputusan menikah. Harus ada ada upaya bagaimana untuk bersikap gentleman. Kita laki-laki, kita di perempuan punya sikap yang baik, yang berani bahwasanya mengakui usianya ya ngomong usia sekian. Ya, sehingga jangan sampai kebohongan itu membuat akhirnya semua merasa dibohongi dan itu berefek pada hubungan setelahnya. Mereka juga tidak boleh seorang itu memaksakan kehendaknya dengan kekuatan ataupun sosial atau yang lainnya. Sehingga menggunakan itu untuk menekan sang wanita agar menerima dirinya. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, ana jariyah
bikran atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarat an abaha zawajaha wa hiya karihatun fa khayyaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita perawan datang ke Nabi kita Muhammad SAW dan menyampaikan bahwa bapaknya menikahkan dia, padahal dia nggak suka. Maka Nabi memberi pilihan pada dia. Apa pilihannya? Lanjut atau dibatalkan pernikahan tersebut. Sehingga dengan demikian, wanita juga punya hak untuk menentukan langkah menuju kebahagiaan rumah tangganya. Demikian juga kadang-kadang terjadi bahwa kita dapatkan laki-laki atau wanita itu menerima lamaran pasangannya hanya karena tidak enak dengan orang tuanya, atau kadang-kadang ada yang dia itu ditawarkan secara mendadak, ya. Ketemu kemudian ditawarkan adiknya ataupun anaknya kepada laki itu dengan cara yang mendadak, orangnya baik, ya, kemudian dia hormati, kemudian nawarkan secara mendadak. Jadi, ya, kalau nggak jadi, saya masih ada yang kedua, ada yang ketiga. Sehingga akhirnya dia pakewo ya bahasanya, pakewo itu apa? Merasa terpaksa, sungkan, dan akhirnya menjadi dasar ia itu melamar ataupun menikah itu karena sungkannya, bukan karena keridhaan yang dimilikinya. Memang secara hukum Islam tidak masalah. Namun dalam perkembangan rumah tangganya akan muncul efek-efek yang nantinya dikhawatirkan menjadi sebab tidak bahagianya rumah tangga tersebut. Karena kurang merdeka dalam memilih pasangannya. Biasanya kalau kita itu memilih tanpa paksaan, itu akan muncul rasa tanggung jawab bila yang dipilihnya itu bermasalah, ya, sehingga ia bisa menerima dengan lapang dada karena dia milih sendiri, ya. Lain dengan apa? Dengan adanya hal yang seperti ini, sehingga akhirnya setelah dia itu menikah dia menyesal. Mau nikah kedua susah, nggak nikah kecewa, ya. Sehingga akhirnya timbullah permasalahan di dalam rumah tangganya yang kita khawatirkan bisa membuat rontoknya rumah tangga itu, atau mungkin juga tenggelamnya rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, usahakanlah dalam menentukan pilihan itu, ya, menghilangkan semua hal yang bisa merusak keridhaan kita dalam memilih pasangan itu. Intinya, bagaimana kita berusaha untuk menjadi pasangan yang memilih itu betul-betul objektif dengan data yang benar dan dengan keridhaan, sehingga siap dengan konsekuensi yang ada ketika sudah menikah. Demikian, semoga bermanfaat yang saya sampaikan, sehingga jangan sampai kisah pernikahan Siti Nurbaya ada di zaman sekarang ini, dan jangan juga cara-cara Eropa, ya, digunakan di negara ini. Eropa tidak tahu orang tua, yang penting senang sama senang, selesai, tanpa mempedulikan usul orang tua, tidak pernah meminta nasihat orang tua, bahkan orang tua nawarkan langsung tolak tanpa dilihat siapa yang ditawarkan tersebut. Sedangkan gaya lama, gaya Siti Nurbaya, ada dipaksa anak itu mau tidak mau, harus mau oleh orang tuanya. Dua-duanya tidak baik, ya. Tapi yang baik di tengah-tengah, ya, khairul umur awsatuha, yang tengah-tengah. Tahu kedua orang tua bagaimana dan bisa memilih dengan apa? Objektif dan tanpa paksaan dalam berumah tangga nanti. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas uraian bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu kita semuanya, khususnya bagi Anda yang ingin membina rumah tangga untuk mendapatkan calon atau pasangan yang tepat sesuai dengan harapan dan yang soleh dan salehah. Silakan untuk Anda ingin bertanya seputar pembahasan ini. Halo? Sambungkan, kami bacakan dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
anak-anak sekarang, anak-anak putri kita yang sudah beranjak dewasa, sekarang cenderung lebih mendapatkan kemudahan untuk mencari jodoh, baik itu dari media sosial yang ada, sehingga dari pengawasan kita sangat jauh pengawasannya, Ustaz. Nah, ketika mereka kadang mengajak, mohon maaf, pacarnya dan lain sebagainya, apa yang lebih baik kita akan sampaikan kepada putri kita, karena seringnya nanti malah jadi berantem karena kita terlihat seperti melarang dan mengguruinya. Silakan, Ustaz. Memang kita nggak pungkiri itu sebuah fenomena yang muncul dewasa ini, bahwa anak-anak itu gampang seuzon dengan orang tuanya. Tapi kalau kita melihat ini semua sebagai sebuah fenomena yang tentunya ada sebabnya. Sebabnya kemungkinan orang tuanya belum ada di hati anak tersebut. Sehingga yang mana orang tuanya itu ya mesti nggak suka dengan dia atau kesukaan yang dia miliki. Bukan memandang orang tua ketika melarang itu untuk kebaikan yang diinginkan oleh orang tuanya atau akan membuat maslahat bagi dirinya sendiri. Ini awalnya saya lihat kalau alam bisawab karena cinta di hati anak itu kepada orang tua itu dapat dikatakan lemah. Ya. Sehingga biasanya kalau cintanya itu tebal atau kuat, itu kan yang akan muncul adalah husnuzonnya. Kalau cinta itu kan membela. Artinya kalau kita itu cinta sama seseorang, kita akan bela dia. Kata orang itu jelek, enggak, itu cantik kok. Padahal mungkin jelek kan gitu. Tapi karena kita mencintainya, maka kita akan bela dengan, sehingga akan muncul husnuzon dari sang anak kepada sang bapak. Ketika melarangnya, dia tahu bapak saya ini baik dengan saya, enggak mungkin melarang kecuali untuk kebaikan saya sendiri. Yang kedua, mungkin juga cara yang kita miliki yang tidak pas. Karena di zaman sekarang ini lebih bisa menerima kalau dikasih alasan yang menurut dia itu masuk di akalnya. Tentunya nggak sama ya akalnya kita zaman dulu dengan apa akalnya mereka zaman sekarang. Apalagi itu medsos, subhanallah, ya enggak. Orang bodoh tampak pintar. Orang jelek tampak apa? Cantik. Ya enggak. Ya, dengan Photoshop, dengan ini, sehingga dengan cara itu bisa merubah sesuatu yang harusnya itu benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, kalau kita bisa memahamkan anak tersebut bahwa yang namanya medsos itu tidak bisa mewakili hakikat yang ada. Tidak mungkin ada orang di medsos yang diatur demikian rupa itu berusaha menampilkan sosok yang terbaik. Sosok yang nyata, tapi yang terbaik yang diberikannya. Atau dalam bahasa kita kita adalah kalau antum melihat di televisi yang bukan rojak ya kayaknya. Itu mesti ada kosmetik yang digunakan untuk apa? Agar penampilan orang itu lebih jreng ya, lebih kinclong dan akhirnya gambarnya itu bagus. Ya. Itu memang kenyataannya ada ya, dalam dunia seperti itu, sehingga kesannya itu mereka memandang bahwa sosok orang itu mempengaruhi ya, ketertarikan untuk menyaksikan acara tersebut. Nah, sama juga dengan medsos. Ketika sang laki-laki ingin dapatkan wanita tadi medsos, dia berusaha tampil yang terbaik terus. Ya, kalau bisa dipoles agar apa? Memberikan perhatian atau yang lainnya. Karena dia tahu perempuan ketika sudah terkena hatinya, tertarik hatinya atau diambil hatinya, maka dia nggak lihat bentuk rupa laki-laki tersebut. Bahkan jahat pun jaga baik sama dia. Kalau kata orang, kalau dia cinta apa? Tai kucing berasa apa? Coklat yang gitu. Itu emang ungkapan yang tidak salah banget lah ya. Walaupun terlalu hiperbolis ya. Tapi itu juga nggak salah bahwa emang orang ketika sudah cinta buta, yang tidak lagi melihat hakikat yang ada. Ya. Baru setelah berkurang cintanya, baru terbongkar sampai akhirnya ketika cintanya habis nggak ada kebaikan sama sekali, semuanya buruk semua.
Ini yang kita dapatkan makanya orang tua harus mampu memberikan sebuah paparan yang dia anggap akan membuat anak ini mengerti bahwa sesungguhnya pilihan dia itu bukan yang terbaik atau bahkan salah. Akhirnya tugasnya orang tua adalah harus pintar. Ya. Orang tua harus pintar, harus banyak belajar. Ya, keliru. Ya. Anak kita sekolahkan, kita suruh belajar banyak, sampai tinggi, sampai pintar, kitanya nggak belajar. Keliru. Nanti ketika kita ngomong sama anak kita lebih hebat omongannya, lebih pintar ngomongnya, maka orang tua akan menyesal. Oh, saya kok cuma begini aja dibantah sama anak-anak kita ya. Kita orang tua begitu ya, kalau dibantah kayaknya nyesek tidak ada. Ya. Oleh karena itu harapan kepada orang tua semuanya, tolonglah ya kita belajar lagi memahami mereka dan berusaha menyampaikan yang dapat dipahami oleh mereka sehingga dapat diarahkan anak itu. Kalau perlu sejak awal lahir sudah mulai ditata, direncanakan apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak tersebut. Kalaupun tidak, minimal kita memahami anak itu tentunya bermain medsos. Itu ada efek-efeknya. Itu disampaikan kepada mereka agar mereka mengerti bahwa sebetulnya yang akan tahu hakikat laki-laki itu adalah laki-laki juga. Ya. Perempuan itu banyak salah menyangka laki-laki, tapi laki-laki akan tahu. Ya. Sehingga orang tua itu bisa tahu, oh ini nggak baik, ini bahaya buat anak saya. Ya. Atau orang tua yang nggak punya pengetahuan tentang anak, jadi akhirnya anaknya menganggap salah omongan bapaknya. Ya. Banyak orang tua nggak paham anaknya. Apakah anak perempuannya ini pasnya dengan laki-laki yang tegas atau dengan yang sabar? Ya enggak? Karena ada tipe anak kita itu kalau ketemu anak yang tegas dia pecah. Nah, jadi cari yang sabar, yang penyabar, yang bisa memaafkan, bisa sehingga dia bisa awet. Ada anak subhanallah butuh yang tegas. Nah, sehingga ketika kita nikahkan dengan yang tidak tegas, hilang anak kita. Maka orang tua harus tahu tentang anaknya biar nanti ketika dia menyeleksi orang yang akan jadi suaminya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi maslahat anak tersebut. Wallahu alam bissawab. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Ustadz, saya seorang akhwat di mana belum menikah. Dari remaja sudah di pondok hingga sekarang dewasa. Saya seorang pemalu dan orang tua jarang mengkomunikasikan tentang pasangan, padahal saya sudah memiliki ketertarikan dengan pasangan hidup atau laki-laki. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan orang tua untuk nanti saya bisa mendapatkan pasangan yang pas atau menikah? Ya, ini juga termasuk hal yang cukup memprihatinkan ya, adanya komunikasi yang tidak baik antara orang tua dengan sang anak. Tapi biasanya anak itu akan bisa bicara walaupun malunya tinggi kepada ibunya. Nah, artinya kalau ibu itu kemudian mau saja mengalah untuk mendengarkan omongan anaknya, saya yakin Anda akan mudah untuk bicara kepada sang ibu. Dan yang paling mudah adalah dengan Allah. Ya. Kalau kita itu ngomong sama Allah, ya, mengadu kepada Allah, nggak ada ruginya. Dan banyak untungnya. Ya, bahkan mungkin tanpa kita berbuat banyak, Allah pilihkan yang terbaik untuk kita semua. Maka Anda sebagai wanita, bagi dari pesantren, mestinya mampu mengkomunikasi kepada orang tua. Jangan malu. Orang tualah yang nanti bisa diharapkan memberikan yang terbaik kepada kita. Dulu ada istilah itu, semakin dekat kerabatan dengan kita, semakin akan membela kita. Zaman dulu. Sekarang kebalik. Sekarang kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang musuhi kita.
Nah, kita harus bisa melihat bahwa orang tua itu pada asalnya sangat mencintai anaknya, dan dia nggak mau anaknya akan sengsara di dunia ini. Jadi komunikasi orang tua, ngomong sama orang tua, ya, bahwa saya sudah siap berumah tangga bila ada laki-laki yang soleh, yang Bapak kenal, ataupun yang Bapak bisa usahakan untuk saya. Tanpa ada yang memulai, tidak akan muncul komunikasi. Jadi bapak ibunya diam-diam saja melihat mungkin anaknya belum belum siap untuk menikah. Dalam pandangan sang orang tua, anaknya belum siap untuk menikah. Nah, karena punya standar tinggi, misalnya bisa ngurus rumah, bisa masak, bisa nyetrika dengan licin, dan lain sebagainya. Nah, sang anak punya standar beda juga. Dia sudah pengen karena usia pernikahan. Nah, karena tidak adanya komunikasi, nggak ada yang memulai, akhirnya apa? Tunggu menunggu. Orang tua menunggu kesiapan anaknya, anak yang menunggu respon orang tuanya. Jadi itu namanya alirannya ada, tapi nggak ketemu di kabelnya. Jadi harus ada sambungan kabel yang menghubungkan antara Anda dengan orang tua. Yakinlah orang tua itu kalau memilih, insya Allah yang terbaik. Hanya kadang-kadang terbaiknya duniawi, kadang-kadang ukhrawi. Itu saja, karena orang tua punya background sendiri-sendiri. Ya, kalau ia duniawi melihatnya, maka dia pasti akan carikan suami yang kaya, atau yang wajahnya itu baik ataupun enak dilihatnya, enggak. Tidak bicara apa? Kesolehan orang tersebut. Tapi kalau orang tua punya agama baik, masih melihat apa? Pertama agamanya sang laki-laki, akhlaknya, baru lihat yang lain setelah kedua hal tersebut. Komunikasikan baik sama orang tua, kalau nggak bapak ya sama ibu, ya enggak. Sehingga apa yang ukti inginkan itu bisa nyambung. Bisa apa? Nyambung. Atau kalau enggak, minta orang ketiga, ya, yang bisa menyampaikan kepada orang tua kita. Tapi alangkah baiknya kalau langsung, karena apa? Karena itu lebih sopan, lebih jelas, dan akan lebih merapatkan barisan keluarga, cinta keluarga, dan itu akan mempersatukan apa? Keluarga dengan baik. Wabillahi taufik. Baik, terima kasih atas jawaban dan solusinya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Saya mau bertanya, bagaimana cara supaya anak saya yang putri ini, yang saat ini masih lajang, untuk mendapatkan jodohnya yang bisa menjadikannya imam untuk kelak rumah tangga. Saya bingung, sudah ada yang datang tapi agamanya dan kelakuannya kurang baik, Ustaz, tingkahnya. Anak saya anak rumahan, Ustaz, yang tidak keluar-keluar dan jarang bergaul. Silakan. Iya. Sebetulnya tidak baik ngomong wanita rumahan, wanita pasaran, apa jalanan, ya, nggak baik. Artinya memang ada wanita yang subhanallah lebih cinta di rumah daripada di luar rumah, atau bergaulnya itu hanya kepada orang yang memang terbatas, yang terbatas. Maka orang tua harus melatih anak itu untuk bisa bergaul, ya, walaupun tidaklah membuat dia bebas bergaul. Artinya nanti dia ketemu suami juga butuh kemampuan untuk berkomunikasi, untuk bergaul dengan sang suami. Karena kebayang oleh kita semua zaman sekarang ini, ya enggak, gangguan pada suami itu dari orang lain. Nah, saya nggak ngomong pelakor. Orang lain yang sengaja atau tidak sengaja itu sangat tinggi sekali. Lihat medsos, bagaimana perempuan ngomong dengan laki-laki, ya, dalam bentuk video misalnya di YouTube, ya enggak, lancar sekali, ya enggak. Belum teman-temannya kerja yang kalau ngomong sampai tertawa-tawa, bisa bergurau, bercanda
dengan dia, belum lagi kalau ada yang senang dengan dia, berupaya dengan segala cara mendekati sang laki-laki tersebut. Nah, ketika di rumah nggak mendapatkan apa-apa, dikhawatirkan godaan setan ampuh menggoda dia. Maka sekarang sudah waktunya semua belajar untuk bisa menjadi pasangan yang baik bagi pasangannya tersebut. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Berapa banyak didapatkan kasus perceraian hulu atau yang lainnya hanya karena apa? Sang suami itu tidak bisa bicara banyak dengan sang istri, ya, sehingga istri mendapatkan di luaran dan akhirnya tergoda oleh laki-laki lain dan akhirnya meninggalkan yang pertama tersebut. Nah, ini semua tentunya tidak kita inginkan. Tetap kita ajarkan bagaimana komunikasi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu dengan baik. Tentang hal yang ibu tanyakan sebetulnya jodoh sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan meleset itu semua dari takdir yang maha kuasa. Tugas kita hanyalah berusaha mencari yang terbaik. Ya. Maka kita jangan tergesa-gesa untuk menerima bila dia tidak baik. Dan juga kita tidak pasang standar tinggi melampaui ya keadaan anak kita sendiri. Jadi orang tua melihat dulu anaknya bagaimana kondisinya, kemudian mencoba untuk mencari pasangannya yang nanti sekufu dengan dia. Sekufu artinya apa? Sepupu itu seperti apa ya? Seperti satu sekufu ya. Artinya ada kafaah yang sama. Nah, agamanya baik, akhlaknya baik. Dan bila anak ibu itu tidak sabar dengan kemiskinan, cari yang punya kemampuan untuk bernafkah baik. Kalau anak ibu itu kemudian punya kemampuan untuk menanggung kemiskinan, ada yang soleh dari laki-laki, ya, agamanya baik, akhlaknya baik, bisa dinikahkan. Karena apa? Karena mungkin untuk pertama-tama akan ada di sana kesusahan, ya. Karena banyak ya, kita menikah pertama hanya piring satu, sendok dua, gelasnya apa? Dua, kan gitu. Hanya itu yang dimiliki sama dia. Ngontrak rumahnya, ya, masuk kamar, keluar kamar mandi, kan gitu. Sehingga yang tidak kuat dengan kondisi seperti itu, ya, akan berbahaya dalam rumah tangganya. Maka dilihat anak kita bagaimana kemampuannya. Nanti baru carikan yang terbaik untuk anak kita tersebut. Kalau anak rumahan, kata ibu, anak yang senang di rumah, itu bagus. Ciri-ciri daripada wanita yang baik, ya. Kata Allah kan waqarna fi buyutikunna. Minta untuk banyak di rumah. Walaupun juga banyak laki-laki yang nggak ingin istrinya di rumah terus. Pengennya apa? Sama kayak dia, kemana-mana, ya. Ini berbahaya bagi keduanya juga, ya. Godaan iblis di luar rumah sangat hebat, walaupun juga dalam rumah pun tidak lepas daripada godaan iblis tersebut. Jadi ibu bisa datangi siapa yang punya murid, ya, itu ustadz atau mungkin juga dai yang punya kenalan banyak, ya. Minta kalau ada yang baiknya untuk anaknya, ya, untuk dijodohkan. Itu boleh. Dan sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Umar pernah nyari untuk Hafsah, suami. Nah, demikian juga kita. Tidak ada masalah kita mencari laki-laki yang baik untuk anak kita tersebut. Ya, jangan pandang bapaknya dulu, siapa yang pandang anaknya dulu. Anaknya bagaimana baik, mampu nggak nanti menjadi imam kalau bahasa top sekarang ya. Jadi imam bagi anak ibu. Kalau saya ngomong jadi pemimpin bagi anak ibu. Ya. Kalau mampu, Masya Allah, ya, kita bahagia, orang tua bahagia, dan masyarakat akan bahagia melihat sebuah rumah tangga ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, dan akhirnya menghasilkan anak-anak yang solehat, yang terawat fisiknya, terawat juga mentalnya, dan juga akhlaknya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya, khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan. Silakan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, kami berikan kesempatan untuk langsung bertanya pada Ustaz Khalid Samadi Al-Sih Hafidhullah Ta'ala. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul ini ya, di Medan ya. Ya, ya, Bari. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Sebagai orang tua, Ustaz, kita ingin bertanya kepada Ustaz, apa-apa saja kriteria untuk menentukan atau mencari jodoh anak kita, Ustaz. Apa-apa saja kriterianya, walaupun kita sudah tahu bahwa jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Perempuan yang baik tentu akan mendapat pria yang baik, demikian juga pria yang baik akan mendapat wanita yang baik. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan apa saja kriteria atau syarat-syarat menurut yang syar'i, Ustaz. Ya. Nah, demikian Ustaz, semoga kami mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik dan orang yang sangat hebat atau mungkin terhebatnya dalam memberikan yang terbaik kepada kita semua. Pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang seorang laki-laki kepada kalian yang kalian ridhoi ya, agama dan akhlak, maka nikahkan. Ya, maka nikahkanlah. Ini enggak mutlak. Kenapa? Karena tetap harus dengan apa? Izin dari sang wanita. Ya. Kadang-kadang orangnya akhlaknya baik, agamanya baik, fisiknya enggak baik, perempuan enggak mau. Enggak ada masalah. Ya. Artinya yang pertama yang kita lihat adalah agama dan akhlak. Apa sih agama itu? Kok sering dicapai agama ya? Adalah komitmen dia, ya, kesungguhan dia dalam beragama dan pengetahuannya terhadap ilmu agama. Ini adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan pertama. Yang kedua, akhlak yang mulia. Kenapa akhlak mulia kita jadikan sebagai kriteria? Nabi sampaikan tadi. Yang kedua, dengan akhlak mulia ini, bila anak kita itu berjodoh dengan dia, maka dapatkan perlakuan baik dari dia. Dan kalau nggak jodoh, berarti sudah nikah kemudian bercerai, dia pun tidak menzalimi anak kita. Karena apa? Akhlak yang mulia melarang dia untuk menzalimi anak tersebut. Nah, yang ketiga tentunya melihat juga karakter dan sifatnya. Ya. Kira-kira nanti bisa nggak ia itu memimpin anak kita, atau bisa nggak nanti ya menjadi pasangan anak kita yang baik. Ya. Karena tentunya kita harus tahu semua bahwa anak kita punya selera sendiri, anak kita punya sifat tersendiri, yang bila kemudian terdapat misalnya anak kita besi, dapat suaminya dibuat yang kayak besi juga, bila ada masalah akan bunyi nanti. Ya, akan apa? Bunyi dan bisa apa? Bisa jadi masalah di rumah tangganya. Nah, sehingga perlu adanya dari orang tua untuk melihat kembali anak tersebut, ya enggak? Apakah layak untuk suami anak kita ataukah tidak layak? Ini tergantung kepada kondisi yang ada dan tergantung kepada anak yang kita akan nikahi dan nikahkan tersebut. Apakah anak kita itu adalah orang yang bagaimana? Apakah temperamennya itu bagaimana sehingga kita bisa memilih dan memilah laki-laki yang bisa menjadi pemimpin bagi anak tersebut. Tanggung jawabnya, ya, itu pun masalah akhlak yang mulia. Perlu kita lihat itu semuanya. Yang berikutnya juga perlu melihat juga orang tua laki-lakinya.
Ya, artinya status sosial dan juga apa keturunan dibutuhkan untuk melengkapi hal tersebut. Kenapa? Karena biasanya bila keluarganya itu rukun, damai, saling cinta mencintai, maka ketika ada anak kita yang perempuan ada di sana, maka akan dapatkan apa namanya efek daripada hal tersebut. Kalau enggak ketularan baiknya atau minimal tidak dizalim oleh mereka sedikit pun. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Tapi tentunya kita melihat siapa kita, siapa anak kita. Jangan sampai kita memilih yang ideal, terakhir tidak mendapatkannya. Dan akhirnya anak kita hidup sengsara hanya karena orang tuanya yang berlebihan dalam memilih atau mengambil kriteria yang maksimal untuk anaknya tersebut. Jadi yang ketiga adalah melihat kafaahnya. Apakah dia ini layak untuk jadi suami anak kita atau tidak layak. Ya. Itu mungkin yang terpenting. Yang lainnya hanya sebagai pelengkap. Misalnya sudah punya pekerjaan, sudah punya ini, itu hanya melengkapi saja. Yang semakin lengkap semakin baik. Wabillahi taufiq. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo, belum tersambungkan. Pertanyaan dari pesan singkat, nama Yeni di Gunung Sindur, Bogor. Begini Ustadz, saya sudah 20 tahun menikah, tapi sampai saat ini belum mendapatkan restu dari mertua saya. Bagaimana cara menyikapi dan mengambil hati mertua agar pernikahan kami ini mendapatkan restu atau kecintaan dari mertua? Silakan Ustaz. Nih, sebetulnya kalau kita bicara teori sederhana, ya enggak, orang itu akan cinta dengan akhlak mulia dan akan mampu mencintai orang yang punya akhlak mulia. Tinggal sekarang akhlak mulia apa yang akan mereka inginkan. Nah, sebagian orang ada yang akhlak mulia itu dinilai kepada pemberian. Nah, mereka mengatakan, oh si fulan ini baik, kenapa? Sering bantu. Bantu apa? Uang atau yang lain. Nah, maka upayakan ada di sana upaya kita untuk memberi. Apalagi ada di sana sebuah hadis tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka akan saling mencintai. Sehingga saya melihat Allah bisawab dewasa ini, ya, kita kadang-kadang meremehkan permasalahan hadiah ataupun bantuan kepada orang lain. Padahal ini sangat bagus sekali. Ya. Karena umumnya orang apabila sering dibantu, itu minimal kalau dia memusuhi pun, dia tidak akan berusaha mengganggu kita. Kenapa? Gak enak sudah dibantu oleh dia. Nah, coba upayakan dengan akhlak yang mulia, ya, ibu bisa hubungan dengan mereka. Mungkin sekali akan dicueki, sekali akan dianggap ini hanya cari muka atau yang lainnya. Tapi yakinlah, kita itu berbuat hanyalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena lainnya. Maka dengan ikhlas ini, ditambah doa kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita menjalani namanya menyambung kekerabatan. Kenapa? Karena mertua itu kerabat kita juga. Disambung kerabat itu. Kerabat dengan pernikahan. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya upaya-upaya seperti itu, ya, itu kita akan mendapatkan sebuah opini baik minimal pada diri mertua tersebut. Nah, dari opini inilah akan muncul perbaikan sudut pandang atau pola pandang orang tersebut kepada saudari. Sehingga buatlah ringan tangan membantu, ya, cobalah memberi perhatian kepada mereka, ya, atau kerabat mereka dibantu, sehingga ketika dia tahu bahwa mantunya orang baik, ya, orang baik versinya mereka, ya, orang baik versinya mereka, ya, maka mereka akan menerima.
akan apa? Menerima. Dan itu sudah terbukti dalam banyak hal. Ada yang subhanallah, dia perempuan ini sering bantu adiknya suami ya, dengan bantuan yang akhirnya sang ibunya tahu bahwa ini sering membantu keluarganya dia. Dan akhirnya dari situ muncul sebuah pandangan yang tidak sama dengan sebelumnya. Ya. Kemudian upayakan jangan membalas keburukan dengan keburukan, dengan kebaikan, disabari. Ya, kalau menyakiti hati kita ya kita jangan sakit, kita buang aja. Ya. Kita buang saja, kita doakan kebaikan kepada dia. Insya Allah. Hanya akhlak mulia yang bisa merubah pandangan orang lain kepada kita semua. Wabillahi taufik. Terima kasih atas jawabannya, dan nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita di pembahasan Fiqhul Usrah ini. Untuk kita akan menyimak ihtitam yang akan disampaikan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Satu hal yang saya ingin sampaikan pada pemirsa juga pemerhati Raja, bahwa kita terkadang sudah membuat statement hukum tertentu tanpa ada data yang benar, tanpa ada keputusan yang berdasar. Kekhawatiran jadi hal yang besar dalam setelah kita memutuskan sebuah keputusan. Maka Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis ya, yang muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. La yatamanna ahadukum al-mauta. Janganlah salah seorang itu berharap kematian. Liturid asababihi. Dengan sebab madarat ya, yang menimpanya. Firwayat di dunia ini. Kenapa? Karena orang biasanya bila terkena sebuah musibah, kesusahan, berpikirnya apa? Saya kalau mati selesai. Ya. Padahal mati itu tidak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan juga. Ya nggak? Fa'idha ja'ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin ada yang bisa melambatkan ajal atau mempercepat ajalnya. Ya. Sehingga nggak ada manfaatnya kita berharap kematian hanya karena apa? Putus asa melihat musibah yang menimpa kita tersebut. Tapi kata Nabi, wa in kana la budda, kalaupun tidak bisa tidak illa mutamaniyan, harus berharap juga, harus ngeluh juga. Falyakul, maka sampaikanlah doanya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, panjangkan usiaku, panjangkan umurku bila hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku kalau mati itu baik untukku. Artinya di sini pertama kayak makana al hayah, yang kedua idza kana, menunjukkan bahwa orang yang hidup itu berpeluang untuk beramal kebaikan lebih besar daripada orang yang sudah meninggal. Mungkin hari ini kita jelek, besok tentu bagus. Hari ini mungkin kita tidak dapatkan rezeki kecil, besok bisa banyak. Dan jangan kita hukumi esok dengan hukum hari ini ataupun kemarin. Esok adalah esok, hari adalah hari ini. Ya, jangan kira kalau kita hari ini nggak punya uang, besok nggak punya uang, lusa nggak punya uang, dan nggak punya uang. Enggak. Ya, kita kadang hari ini nggak punya uang, besok uang banyak melimpah ruah. Oleh karena seorang mukmin harus berusaha bahwa dalam dunia ini kita jangan mengambil keputusan yang salah. Artinya yang bukan sebuah data jangan dibuat data. Ya, artinya data hari ini saya kerja nih siang ini capek sampai keringetan sampai kemudian terkapar hanya dapatkan 50.000 rupiah. Besok cukup begini juga. Enggak. Besok mungkin Anda tidur dapat uang lebih banyak lagi.
Yang gitu. Karena kita wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Maka kita berusaha bagaimana tidak memutuskan hal-hal yang itu tanpa dasar atau data yang valid. Demikian, kemudian bermanfaat bagi kita semuanya. Penting untuk saat ini kita berusaha untuk mengambil keputusan yang benar. Kenapa? Karena tanpa itu kita akan terus rugi dan rugi dengan waktu yang ada. Demikian, semoga manfaat. Syukran, terima kasih kepada teman-teman di Roja dan Studi Roja yang telah membantu acara ini, dan juga para mas'ul, para pengurusnya, para muhsininnya, juga semua yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam kegiatan dakwah kita ini. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada mereka semua, dan kita berharap tetap taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih baik dan lebih baik di kemudian hari. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu. Kita usaha terus baik setiap saat, belajar agar kita jadi hamba Allah yang soleh dan juga muslih, soleh untuk diri kita dan membantu orang lain juga menjadi orang yang soleh. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.